kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Ya, di Eropa pun nggak banyak yang 195 strikernya. Rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19. Ini berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya membela timnas Indonesia atas inisiatif pribadi, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok. Mereka ini sudah berkiprah sebagai pemain asing sebelum dinaturalisasi. Setelah 5 tahun di Indonesia, mereka memilih jadi warga negara Indonesia atau WNI atas bantuan klub. Eksodus pemain-pemain naturalisasi ke dalam negeri pun menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju karena Liga Indonesia semakin baik, ada juga yang menyayangkan hal tersebut. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, mulai membuka tabir persiapan skuad Garuda menjelang keikutsertaan di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Turnamen ini menjadi momen penting, bukan hanya karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, tetapi juga karena menjadi panggung awal Herdman dalam meracik kekuatan tim nasional. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 lawan dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria UEFA, Saint Kitts and Nevis (CONCACAF), serta Kepulauan Solomon (OFC). Kombinasi lawan lintas benua tersebut dinilai Herdman sebagai tantangan ideal untuk menguji kapasitas para pemainnya. Dalam keterangannya pada Jumat 23 Januari 2026, Herdman menegaskan bahwa proses persiapan saat ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus utama pada scouting pemain. Jadi, scoutingnya masih berjalan, dan ini masih menjadi waktu untuk memahami para pemain, ujar Herdman. Pelatih asal Inggris itu mengaku aktif memantau berbagai pertandingan, baik di kompetisi domestik maupun laga non-resmi. Ia menilai Super League sebagai sumber penting untuk menilai kualitas pemain lokal yang berpotensi masuk skuad Garuda. Menurut Herdman, laga Persija akan menjadi salah satu momen penting baginya untuk mengamati langsung potensi pemain lokal yang tampil di kompetisi domestik. Tak hanya itu, Herdman juga memanfaatkan jeda kompetisi untuk menyaksikan laga uji coba klub. Salah satunya adalah pertandingan persahabatan yang melibatkan Bali United. Saya juga akan menyaksikan laga persahabatan Bali United saat jeda kompetisi. Itu sangat bagus untuk memberi penilaian lebih detail terhadap pemain lokal. Lanjutnya, selain membahas persiapan internal, Herdman turut memberikan pandangannya terkait calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia mengaku cukup mengenal Saint Kitts and Nevis berkat pengalamannya melatih di kawasan CONCACAF. Saya tahu sedikit soal Saint Kitts berdasarkan masa kerja saya di CONCACAF. Saya pernah menghadapi mereka di ajang Nations League, ungkapnya. Langkah awal John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia langsung memicu perhatian media Asia Tenggara. Kamu jadi orang Indonesia, perkuat timnas Indonesia, saya bayar kamu berapa miliar untuk traveling untuk ikut turnamen. Naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka pendek. Salah satu media Vietnam, The Tao 247, secara khusus menyoroti pernyataan sang pelatih yang dinilai mengindikasikan potensi hadirnya 3 pemain naturalisasi baru untuk proyek besar Garuda menuju Piala Dunia 2030. Sorotan tersebut muncul setelah Herdman resmi diperkenalkan di Jakarta. Dalam momen itu, pelatih asal Inggris tersebut menyampaikan pesan tegas bahwa timnas Indonesia tetap membuka pintu bagi pemain kelahiran Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Bagi Herdman, mimpi besar hanya bisa diraih dengan fondasi kuat. Ia menegaskan bahwa pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola dunia menjadi syarat utama untuk membangun tim yang kompetitif. Jika Anda ingin melangkah jauh, Anda membutuhkan pemain kelas 1 dan 2, yaitu mereka yang terbiasa dengan tekanan liga-liga top, ujar Herdman. Pernyataan itu langsung ditafsirkan sebagai sinyal bahwa jalur naturalisasi masih menjadi strategi penting timnas Indonesia, terutama dalam rencana jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Menanggapi pernyataan tersebut,
The Tao 247 menilai Indonesia berpeluang menambah amunisi melalui naturalisasi 3 pemain keturunan yang memiliki pengalaman Eropa. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis media Vietnam itu. Nama pertama yang mereka soroti adalah Jadon Oosterwolde, bek kelahiran 2001 yang kini memperkuat Fenerbahce. Pemain ini memiliki rekam jejak panjang di Eropa, mulai dari Akademi FC Twente, berkarir di Italia, hingga berkembang pesat di Liga Turki. John Herdman langsung menetapkan standar tinggi sejak resmi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut tak hanya membidik prestasi di level regional, tetapi juga menatap target jangka panjang yang ambisius, membuka peluang menuju Piala Dunia 2030. Sejak awal kepemimpinannya, Herdman menegaskan bahwa kualitas pemain menjadi fondasi utama dalam membangun tim. Ia meyakini intensitas permainan tinggi serta kecerdasan taktik hanya dapat tercapai jika skuad Garuda diisi pemain yang terbiasa bersaing di level elit. Dalam pernyataan perdananya, Herdman menekankan pentingnya keberadaan pemain kategori level 1 dan level 2, yakni mereka yang bermain di 5 liga top Eropa atau kompetisi dengan standar setara. Bagi mantan pelatih Timnas Kanada itu, rekam jejak karir merupakan indikator kualitas yang tidak bisa direkayasa. Sejalan dengan visi tersebut, perhatian publik kembali tertuju pada para pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa dan luar negeri. Setidaknya 9 nama kini disebut layak masuk radar PSSI untuk dipertimbangkan dalam proses naturalisasi. Beberapa nama yang mencuat antara lain Danny van den Heuvel, Lorin Ulrich, Jensen Silt, hingga Pascal Struijk. 2 nama terakhir bahkan sempat disebut sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Pengalaman Struijk bersama Leeds United dan Silt di VfL Wolfsburg dinilai mampu menghadirkan stabilitas di lini belakang, khususnya dalam persiapan menuju Piala Asia 2027. Namun, peluang Struijk membela Merah Putih masih terkendala, mengingat sang pemain sebelumnya menyatakan belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Sementara untuk Bulgaria, Herdman menilai tim asal Eropa Timur tersebut tengah memasuki fase transisi dengan pelatih baru, namun tetap berbahaya. Mereka telah menunjuk pelatih baru dan kini tengah memulai era baru usai gagal lolos ke Piala Dunia. Menurut saya, Bulgaria adalah tim yang bagus dan akan menjadi lawan yang berkualitas di lapangan, tegasnya. Herdman menutup dengan menekankan bahwa FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan biasa. Ajang ini dinilai penting untuk membiasakan pemain Timnas Indonesia menghadapi gaya bermain berbeda. FIFA Series akan menjadi ujian menghadapi lawan dari berbagai konfederasi dan itu sangat baik bagi perkembangan para pemain, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara mengomentari fenomena makin banyaknya penggawa diaspora yang bermanuver memperkuat liga lokal. Sebagaimana diketahui, ada nama anyar yang baru-baru ini menambah panjang daftar pemain keturunan skuad Garuda di BRI Super League, yakni Shane Patinama. Pria berusia 27 tahun itu tadinya membela klub Thailand Buriram United, usai pindah dari KAS Eupen pada Juli 2025, tetapi masa baktinya di sana hanya berjalan separuh musim. Persija Jakarta lantas memakai kesempatan ini untuk menggait Shane Patinama ke skuad mereka. Alhasil, penggawa Timnas Indonesia tersebut resmi mengikuti jejak kompatriotnya Jordi Amat di Persija Jakarta, Tom Hay dan Eliano Reinders di Persib Bandung, Rafael Struijk di Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven di Bali United yang sudah lebih dulu pulang ke tanah air. Melihat fenomena ini, John Herdman selaku juru taktik skuad Garuda yang baru diperkenalkan ke publik pada 13 Januari lalu justru memberi tanggapan positif. Menurut dia, kehadiran para pemain Eropa bakal memberi tampilan serta rasa kompetisi yang berbeda di Indonesia. Saya pikir itu penting. Saya pikir penting bahwa kami bisa mengakses pemain kami dari Eropa yang memberikan tampilan, rasa dan standar yang berbeda, ujar Herdman di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026. Lebih lanjut,
Hurtman juga memandang baik kepulangan para pemain diaspora sebab dinilai bakal mempercepat adaptasi ketika dipanggil ke timnas Indonesia. Menurut sang pelatih, penting bagi para pemain Eropa membiasakan diri dengan cuaca panas dan lembab tanah air saat bermain untuk skuad Garuda. Bagi para pemain, penting untuk terbiasa dengan kondisi di sini, di Indonesia. Kondisi di sini sangat unik, panasnya, kelembabannya. Dan saya pikir sangatlah penting bagi pemain Eropa untuk berlatih di sini secara konsisten. Tingkat toleransi yang bisa mereka bangun, pekan demi pekan, itu memberi kami kekuatan dan memberi kedalaman skuad. Ini berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya membela timnas Indonesia atas inisiatif pribadi, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok. Mereka ini sudah berkiprah sebagai pemain asing sebelum dinaturalisasi. Setelah 5 tahun di Indonesia, mereka memilih jadi warga negara Indonesia atau WNI atas bantuan klub. Eksodus pemain-pemain naturalisasi ke dalam negeri pun menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju karena Liga Indonesia semakin baik, ada juga yang menyayangkan hal tersebut. Pelatih timnas Indonesia, John Hurtman, mulai membuka tabir persiapan skuad Garuda menjelang keikutsertaan di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Turnamen ini menjadi momen penting bukan hanya karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, tetapi juga karena menjadi panggung awal Hurtman dalam meracik kekuatan tim nasional. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 lawan dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria UEFA, Saint Kitts and Nevis, CONCACAF, serta Kepulauan Solomon, OFC. Kombinasi lawan lintas benua tersebut dinilai Hurtman sebagai tantangan ideal untuk menguji kapasitas para pemainnya. Dalam keterangannya pada Jumat 23 Januari 2026, Hurtman menegaskan bahwa proses persiapan saat ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus utama pada scouting pemain. Jadi, scoutingnya masih berjalan, dan ini masih menjadi waktu untuk memahami para pemain, ujar Hurtman. Pelatih asal Inggris itu mengaku aktif memantau berbagai pertandingan, baik di kompetisi domestik maupun laga non-resmi. Ia menilai Super League sebagai sumber penting untuk menilai kualitas pemain lokal yang berpotensi masuk skuad Garuda. Menurut Hurtman, laga Persija akan menjadi salah satu momen penting baginya untuk mengamati langsung potensi pemain lokal yang tampil di kompetisi domestik. Tak hanya itu, Hurtman juga memanfaatkan jeda kompetisi untuk menyaksikan laga uji coba klub. Salah satunya adalah pertandingan persahabatan yang melibatkan Bali United. Saya juga akan menyaksikan laga persahabatan Bali United saat jeda kompetisi. Itu sangat bagus untuk memberi penilaian lebih detail terhadap pemain lokal. Lanjutnya, selain membahas persiapan internal, Hurtman turut memberikan pandangannya terkait calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia mengaku cukup mengenal Saint Kitts and Nevis berkat pengalamannya melatih di kawasan CONCACAF. Saya tahu sedikit soal Saint Kitts berdasarkan masa kerja saya di CONCACAF. Saya pernah menghadapi mereka di ajang Nations League, ungkapnya. Sementara untuk Bulgaria, Hurtman menilai tim asal Eropa Timur tersebut tengah memasuki fase transisi dengan pelatih baru, namun tetap berbahaya. Mereka telah menunjuk pelatih baru dan kini tengah memulai era baru usai gagal lolos ke Piala Dunia. Menurut saya, Bulgaria adalah tim yang bagus dan akan menjadi lawan yang berkualitas di lapangan, tegasnya. Hurtman menutup dengan menekankan bahwa FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan biasa. Ajang ini dinilai penting untuk membiasakan pemain timnas Indonesia menghadapi gaya bermain berbeda. FIFA Series akan menjadi ujian menghadapi lawan dari berbagai konfederasi dan itu sangat baik bagi perkembangan para pemain, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia John Hurtman buka suara mengomentari fenomena makin banyaknya penggawa diaspora yang bermanuver memperkuat liga lokal. Sebagaimana diketahui, ada nama anyar yang baru-baru ini menambah panjang daftar pemain keturunan skuad Garuda di BRI Super League, yakni Shane Patinama. Pria berusia 27 tahun itu tadinya membela klub Thailand Buriram United usai pindah dari KAS Eupen pada Juli 2025, tetapi masa baktinya di sana hanya berjalan separuh musim.
Persija Jakarta lantas memakai kesempatan ini untuk menggait Shane Patinama ke skuad mereka. Alhasil, penggawa timnas Indonesia tersebut resmi mengikuti jejak kompatriotnya Jordi Amat di Persija Jakarta, Tom Hay dan Eliano Reinders di Persib Bandung, Rafael Struijk di Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven di Bali United yang sudah lebih dulu pulang ke tanah air. Melihat fenomena ini, John Hartman selaku juru taktik skuad Garuda yang baru diperkenalkan ke publik pada 13 Januari lalu justru memberi tanggapan positif. Menurut dia, kehadiran para pemain Eropa bakal memberi tampilan serta rasa kompetisi yang